Di zaman sekarang ini, aspek kesehatan tuh menjadi sebuah bagian yang mendapat perhatian lebih, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan LG melihat kesempatan itu sebagai sebuah peluang baik, yaitu dengan merilis kembali sebuah masker, yaitu yang generasi kedua, dari masker yang hits banget. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel bilang tadi, bahwa kita akan nge-review sebuah masker kekinian dari LG, yaitu LG PuriCare generasi kedua. Pichel nanti akan review mulai dari isi paket penjualan, desain, hingga pengalaman Pichel saat pakai masker ini. Jadi stay tune ya teman-teman. Dari awal di bagian packaging, ini didominasi oleh bahan karton recycle yang eco-friendly dan juga dikombinasikan dengan warna putih untuk logo dan juga tulisan-tulisannya. Di kotaknya palingan hanya ada logo LG beserta juga dengan tulisan LG PuriCare dan juga informasi-informasi pendukung lainnya. Sedangkan jika kita beralih ke bagian dalam paket penjualannya nanti kita akan menemukan unit PuriCare itu sendiri, kertas-kertas manual, sebuah plastik berwarna hijau Tosca yang berisi akan face guard berukuran large, 2 buah HEPA PuriCare filter, sebuah strap extender, sebuah carrying pouch, charging cable, dan 1 plastik berisi 15 pieces inner cover. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk desain, LG PuriCare generasi kedua ini tuh Pichel bisa bilang lebih humanis lah gitu. Kalau pertama tuh kan agak lebih kayak kelihatan industrial gitu ya. Maka ini tuh lebih mendekati akan desain masker pada umumnya. Secara umum, masker ini ditawarkan dalam 2 warna, yaitu warna putih dan juga warna hitam, yang Pichel bisa bilang ini lebih condong kepada warna biru-biru gelap gitu. Warna ini nanti akan ada di bagian panel depan dari maskernya. Dan untuk menemaninya juga ada sebuah logo LG PuriCare di sisi kanan yang berwarna abu-abu muda, beserta juga dengan lubang untuk speaker. Selain warna hitam ataupun warna putih, maka ada juga nih warna abu-abu di sisi dalam dari maskernya. Sangat disayangkan sih sebenarnya ini panel depannya kenapa nggak bisa diganti-ganti. Padahal kan lumayan ya kalau misalnya bisa diganti-ganti gitu. Potensi bisnis aksesorisnya kan jadi ada gitu. Nah di bagian dalam dari maskernya ini tuh baru terdapat hal-hal menarik yang juga fungsional. Mulai dari kiri dan kanan terdapat kontainer dengan model lubang-lubang yang bisa dibuka untuk menyimpan akan HEPA filternya. Di bagian filternya inilah nanti terdapat masing-masing kipas untuk mengatur akan aliran udara yang masuk. Dan sebenarnya untuk aliran udaranya, terutama aliran udara keluar, itu tuh ada beberapa lubang ventilasi yang disiapkan, yaitu di bagian tengah, yaitu tepat dekat dengan mulut kita, dan juga di bagian bawah dari maskernya. Nggak lupa juga, ada sebuah tombol yang berfungsi untuk menghidupkan ataupun mematikan masker ini. Dan tombol ini juga bisa berfungsi untuk menghidupkan ataupun mematikan fitur mikrofon dan juga speaker yang ada pada masker ini. Tombol ini juga nanti diapit oleh 2 buah LED indikator, yaitu untuk power sekaligus untuk baterai status, dan juga untuk Bluetooth indikator. Sebenarnya ya, kalau menurut LG-nya, harusnya nanti akan ada mobile apps untuk support akan masker ini. Jadi untuk bisa mendeteksi akan jumlah baterainya dan juga detail-detailnya. Tapi sampai sekarang, sampai video ini Pichel buat, aplikasinya masih belum rilis juga. Terakhir ada juga port USB Type-C untuk mengisi daya dari maskernya ini. Untuk bahan yang dipergunakan sih ini mempergunakan plastik sehingga lebih ringan saat dipergunakan. Dengan dimensi 14,2 x 10,9 cm dan juga ketebalan 0,5 cm dan berat 94 gram, menjadikan unitnya ini tuh memang tidak seringan dari masker normal. Tapi Pichel bisa bilang ini tergolong ringan lah untuk pemakaian harian. Kalau mau nyaman sih Pichel sarankan ya pakai strap extender agar bisa lebih nyaman, terutama dalam pemakaian jangka waktu yang lebih lama. Apalagi untuk area kuping nih, biar nggak gampang merah ataupun sakit di belakang kuping. Walaupun begitu, kita harus set juga ekspektasinya karena masker ini tuh masih belum terlalu secure menurut Pichel. Karena dalam jangka waktu beberapa lama, biasanya ini akan longgar sendiri dan juga kita harus adjust lagi strap maskernya biar lebih ketat. Untuk pemakaian masker ini sih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama kali kita perlu memasang inner cover yang berbentuk seperti pohon. Setelah itu kita tinggal pasang akan face guard silikon ke tempat yang sudah disediakan. Nanti akan ada 3 titik magnet yang sudah disiapkan dan bisa langsung dipasangkan kepada maskernya. Setelah sudah dipasang dan juga strap maskernya disesuaikan kepada kontur muka kita, maka kita tinggal tahan tombol power yang ada di bagian bawah selama 3 hingga 5 detik sampai ada bunyi beep dari maskernya. Dan juga nanti akan ada LED indikator yang akan hidup.
Jadi cara kerja maskernya ini sebenarnya akan berfungsi saat kita menarik nafas, di mana akan ada respiratory system ataupun respiratory sensor yang akan mendeteksi tingkat tarikan nafas yang kita lakukan. Dan kemudian nanti ketika sensornya itu mendeteksi ada tarikan nafas, kemudian kipas di sisi kiri dan kanannya ini akan berputar sesuai dengan kekuatan tarikan nafasnya. Jadi semakin kuat kita tarik nafas, maka kipasnya akan berputar lebih kencang. Namun teman-teman jangan berharap bahwa kita akan bernafas ringan layaknya tanpa masker. Karena memang masih berasa hambatan ataupun agak berat gitu saat tarik nafas. Tapi tetap aja ini jauh lebih mending dibandingkan kalau kita pakai masker yang biasa. Respiratory sensornya sendiri tuh sebenarnya akan sedikit terganggu saat kita berada dalam kondisi yang berubah tekanan udaranya. Contohnya waktu kita masuk mobil ataupun waktu kita naik lift. Biasanya kipas akan berputar lebih kencang beberapa detik sebelum akhirnya kembali kepada kondisi normal. Tapi kadang-kadang serunya sebenarnya ya, kalau lagi dalam muter kencang begitu, itu tuh udara yang di dalam masker tuh jadinya seger banget gitu. Andaikan aja bisa diatur secara manual gitu, kayaknya enak banget deh. Dan kemudian untuk jadi fitur baru yang diusung oleh masker ini adalah voice on. Ya, ini yang paling banget Pichel sering pakai. Dimana kalau biasanya kita pakai masker tuh akan membuat suara kita kan akan mendem gitu ya. Sedangkan ini akan membuat suara kita jauh lebih jelas karena ada mikrofon dan juga speaker yang disematkan di masker ini. Saat kita berbicara, maka suaranya akan di-amplify dan disalurkan kepada speaker di sisi kiri dari maskernya. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita tinggal menekan aja tombol power hingga terdengar bunyi beep sebanyak 2 kali. Maka itu tandanya sudah aktif fitur voice on-nya. Sedangkan untuk mematikannya, tinggal tekan aja tombol yang sama dan nanti akan terdengar beep sebanyak 3 kali. Tapi sekedar catatan ya, bahwa fitur ini tuh berdampak juga kepada daya tahan dari baterai dari maskernya. Jadi, kalau memang dibutuhkan, pakai, kalau nggak, matiin aja fiturnya. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil suara biasa dan juga suara dengan adanya fitur voice on. Jadi ini dia merupakan contoh hasil audio dari ya audio biasa sih ya, kalau misalnya kita nggak pakai fitur voice on. Jadi di sini di bagian mic-nya ini juga nggak ada suara sama sekali. Benar-benar kalau sedengeran Pichel sih kayaknya mendem ya. Tapi kita akan coba hidupin dengan cara tap pencet sekali aja tombol di bawah. Nah, udah ada bunyi 2 tuh. Langsung kedengeran mikrofonnya di luar. Nggak tahu apakah mic-nya ini bisa meng-capture dengan baik atau nggak ya. Tapi ini sih langsung lebih lantang suaranya dan juga lebih clear lah. Ya, ini kalau misalnya pakai suara dan ini kalau misalnya Pichel matiin. Ya, ini dalam kondisi mati dan kita pencet lagi. Ini dalam kondisi mic-nya sudah dihidupin. Nggak tahu apa teman-teman bisa ngerasain perbedaannya, tapi biasanya sih buat teman-teman ngomong gitu ya, kalau berhadapan-hadapan, pasti mereka akan berasa lebih dengar. Oke, itu aja palingan voice test untuk fitur voice on dari LG PuriCare generasi kedua. Thank you! Nah, untuk urusan pemakaian, dalam kehidupan Pichel sehari-hari, itu tuh biasanya Pichel banyak banget dibilang sama orang. Oh, lebih hemat lah ya jadinya pakai masker ini, daripada kita beli masker yang sekali pakai. Jawabannya adalah salah. Masker ini tetap memiliki beberapa bagian yang harus di-maintain dan juga diganti setelah beberapa pemakaian. Pertama kali adalah HEPA filter seharga 160 ribuan yang ada di kiri dan kanan yang harus diganti setelah 1 bulan pemakaian dengan asumsi rata-rata pemakaian 6 jam 1 hari. Komponen kedua yang harus sering diganti adalah inner care ataupun inner filter tadi yang depan mulut ini seharga 200 ribuan untuk 30 pieces, yang mana inner care ini tuh seharusnya diganti setiap kali kita pakai maskernya. Namun ya kita tahu lah ya, selama belum kelihatan kotor pasti nggak akan kita ganti ya kan. Itu udah tahu deh. Dan yang terakhir adalah silikon face guard yang sebenarnya sih nggak harus diganti ya, tapi palingan harus dibersihkan saja dengan tisu basah ataupun dengan disiram dengan air bersih lah. Jadi secara biaya akan tetap aja juga ada biaya yang muncul terlepas kita sudah beli masker ini ya teman-teman. Terakhir di urusan daya, karena masker ini memiliki komponen elektronik untuk kipas dan juga fitur voice on-nya tadi, maka ada baterai internal di dalam masker ini. Tipe baterainya sendiri ini adalah lithium ion dengan kapasitas 1000 mAh, di mana dengan kapasitas segini tuh dapat memberikan daya maksimum hingga 8 jam, walaupun dalam keseharian Pichel palingan cuma dapat sekitar 4 hingga 6 jam saja. Hal ini sangat banyak dipengaruhi oleh style pemakaian dan juga aktivitas yang kita lakukan, apalagi kalau pakai fitur voice on-nya tadi. Dan kalau misalnya baterai mau habis, ya biasanya tuh nanti akan ada lampu LED warna merah di bagian bawah, ataupun ada bunyi beep begitu. Nanti kita cuma tinggal charge saja via port USB Type-C di bagian bawah dari maskernya.
Pengisiannya ini akan membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam tergantung dengan daya yang masuk. Sayang aja ya sebenarnya nggak disediakan adaptor chargernya, sehingga kita pakai charger handphone kita aja buat penggantinya. Nanti akan ada indikator berwarna merah saat mode charging, dan akan berubah menjadi warna hijau saat baterainya sudah penuh. Jadi tetaplah mantap walaupun nggak dapat adaptor charger. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, masker LG Puricare generasi kedua ini merupakan sebuah masker yang memang dijamin bakal bikin kita jadi pusat perhatian. Memang ada beberapa perubahan yang dibawa masker ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu desain yang lebih polos gitu ya, dan juga fitur voice on menjadikan peningkatan yang menarik. Tapi Pichel bisa bilang bahwa masker ini bukan buat semua orang. Kita yang pertama tuh paling penting itu ya, butuh PD lebih buat pakai masker ini karena bakal diperhatiin orang banget. Dan juga kita butuh ekstra perhatian sih untuk pakai masker ini. Pertama kita harus perhatiin baterainya, kedua kita harus ribetnya itu loh untuk jangan lupa ganti-ganti komponen seperti filter gitu ya. Sedangkan kalau kita pakai masker biasa kan nggak repot gitu ya. Mau pakai tinggal pakai gitu ya, cuma tinggal keluarin dari plastiknya. Terus kemudian kalau udah selesai cuma tinggal buang gitu ya kan. Simple gitu. Sedangkan kalau ini perhatiin baterainya, perhatiin filternya, dan paling penting perhatiin duitnya buat beli ini. Dan buat teman-teman yang penasaran soal harganya, secara harga tuh masker ini dibanderol dengan harga mulai dari 2,2 jutaan hingga 2,7 jutaan, tergantung dengan promo yang sedang berlangsung. Buat kita yang punya uang berlebih sih ya silakan aja beli. Tapi kalau buat kita yang masih kaum mendang-mending gitu ya, ini sih bisa bilang lebih baik skip aja dulu. Ribetnya akan lebih banyak di belakang nanti gitu. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan masker LG Puricare generasi kedua. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka dengan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, buat teman-teman sekalian yang suka game retro konsol ataupun game-game retro arcade begitu, bisa kunjungi channel Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, seperti vlog begitu, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gini guys, pakai masker, oi. Kayak berasa kayak, ini nggak sih? Kayak Bane. Musuhnya Batman gitu kan. Nanti kayak, I am Batman. Hi Batman.